Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Edisi Rabu 17 September 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Tertangkap basah saat beraksi, seorang pelaku pembegalan sepeda motor babak belur dihakimi warga di Jalan HBR Motik, Kemayoran, Jakarta Pusat. Polres Cimahi bersama Camat Cikalongwetan dan Ramil Cikalongwetan, Dinas Pertanian, KBP, serta kelompok tani Kiwari menggelar kegiatan penanaman jagung. Selain tes juru bicara, asesmen sertifikasi kehumasan Polri tahun 2025 juga menguji kompetensi peserta di bidang juru foto dan juru video. Di informasi pertama pemirsa, tertangkap basah saat beraksi, seorang pelaku pembegalan sepeda motor babak belur dihakimi warga di Jalan HBR Motik, Kemayoran, Jakarta Pusat malam tadi. Meskipun pelaku nyaris tumbang dikeroyok massa, namun sayang ketiga rekannya yang dikenal sebagai komplotan begal sadis berhasil kabur. Satu dari 4 pelaku begal sadis ini tidak mampu berkutik saat dihakimi warga di Jalan HBR Motik, Kebayoran, Jakarta Pusat malam tadi. Emosi warga yang kian memuncak membuat pelaku tak berdaya dengan beragam pukulan dan tendangan yang mendarat di tubuhnya. Aksi pembegalan bermula saat pelaku dan ketiga rekannya yang berboncengan 2 sepeda motor membuntuti korban dari Jalan Sunter menuju Kemayoran. Sesampainya di lokasi, para pelaku langsung menghadang dan merampas sepeda motor korban. Modusnya, korban dituduh merupakan rekan dari musuh mereka yang selama ini dicari. Teriakan korban saat perampasan motor rupanya memancing perhatian para pengendara yang langsung meringkus pelaku. Ini awalnya si korban ini diikuti dari daerah Sunter. Jadi diikuti 2 orang, dengan modus mengatakan dengan kalimat, kamu teman musuh saya. Jadi 2 orang korban ini stop dengan motor Scoopy-nya, ditanyain. Ini sementara ini si duga tersangka ini ada sekitar 4 orang termasuk tersangka ini. Nah, dari situ yang temannya satu lagi korban ini diajak ke tempat yang lain. Yang si korban yang pemilik motor dengan motornya itu diajak oleh si tersangka atas nama B ini ke lokasi TKP kita HBR Motik. Nah, di situ ya kan dengan upaya kata-kata bohong, nah ini di korban disuruh turun, kemudian si duga tersangka ini mengambil kunci motor yang ada di dashboardnya motor Scoopy itu. Dengan memaksa, dengan ada upaya paksa itu, si korban juga mempertahankan kunci. Dia tancap gas, kemudian terjatuh motor ini. Kemudian diteriakin korban, maling. Sempat kewalahan melerai aksi main hakim sendiri itu, polisi yang tiba di lokasi kejadian akhirnya berhasil mengevakuasi pelaku ke Polsek Kemayoran. Kini polisi tengah memburu 3 pelaku lainnya yang telah dikantongi identitasnya dan keberadaannya. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Polda Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pengerusakan dan pembakaran kantor pemerintah serta fasilitas umum yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Barat pada akhir Agustus hingga awal September 2025. Pemirsa, dari Mapolda Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat hari ini mengungkap kasus pengerusakan dan pembakaran kantor pemerintahan serta fasilitas umum yang terjadi di Bandung
pada akhir Agustus hingga awal September 2025. Dari hasil penyelidikan, sebanyak puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pengerusakan, pembakaran, dan peledakan dengan menggunakan bom molotov hingga bom pipa. Dan berikut merupakan informasi untuk Anda. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan dari serangkaian penyelidikan aparat mengamankan 150 orang terduga pelaku dan setelah pemeriksaan ditetapkan sebanyak 26 orang sebagai tersangka tindak pidana pengerusakan dan pembakaran. Menurut Kapolda, peristiwa berlangsung sejak Jumat 29 Agustus 2025 hingga Senin 1 September 2025. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran aksi anarkis diantaranya adalah pagar dan pos polisi di depan kantor Gubernur Jawa Barat, gedung DPRD Jawa Barat, Mes MPR RI di Bandung, hingga fasilitas umum seperti gedung perbankan dan pos polisi di Tasikmalaya. Para pelaku menggunakan bom molotov, bom pipa, bom propen, petasan, batu, serta benda lainnya untuk melakukan aksinya. Selain itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat juga menangani 5 laporan terkait penyebaran konten provokatif di media sosial yang menghasut masyarakat untuk melakukan perusakan. Para pelaku merekam, memposting, hingga melakukan siaran langsung dengan kalimat bernada kebencian terhadap aparat. Beberapa akun media sosial teridentifikasi berafiliasi dengan jaringan yang menyebarkan paham anarkis tertentu. Barang bukti yang diamankan antara lain puluhan bom molotov siap pakai, bahan peledak rakitan, ratusan buku dan artikel bermuatan ideologi anarkis, hingga perangkat elektronik yang digunakan untuk menyebarkan konten provokatif. Para tersangka dijerat dengan pasal berbeda sesuai perannya. Untuk kasus pengerusakan dan pembakaran, mereka dikenakan pasal 187 KUHP dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara. Sedangkan tersangka yang menyebarkan konten hasutan melalui media sosial dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 6 tahun penjara serta denda hingga 1 miliar rupiah. Polda Jawa Barat menegaskan bahwa tindakan tegas akan terus dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Polda Jawa Barat menghimbau seluruh pihak agar tidak mudah terprovokasi dan selalu menjaga kondusivitas Jawa Barat. Dengan keberhasilan pengungkapan ini, Polda Jawa Barat memastikan bahwa segala bentuk aksi anarkis akan ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku. Polisi juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dari Bandung, saya, Bribda Syamsul, Binhumas Polda Jabar, melaporkan untuk Polri TV dan salam presisi. Pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI Cempaka Putih. Korban diculik pada Rabu 20 Agustus 2025 di area parkir Lotte Mart Ciracas, Jakarta Timur. Sehari kemudian jasad korban ditemukan di Bekasi dalam kondisi mengenaskan. Kecepatan dan ketegasan Polda Metro Jaya melalui Subdit Resmob dan Subdit Jatantras membuktikan komitmen dalam mengungkap kasus besar. Sebanyak 15 orang berhasil diamankan oleh Polda Metro Jaya, di mana ke-15 orang tersebut memiliki peran dan tugasnya masing-masing dalam perampasan kemerdekaan korban berinisial MIP. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Wirasatya Triputra menegaskan motif utama dari para pelaku dalam melancarkan aksinya adalah pemindahan dana dari rekening dorman ke rekening penampungan yang sudah disediakan. Adapun motif daripada para pelaku melakukan perbuatannya yaitu para pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Adapun para tersangka yang berhasil ditahan memiliki peran penting masing-masing, mulai dari dalang penculikan hingga tim pengintaian.
Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 328 KUHP dan pasal 333 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun. Berkat kerja keras tim gabungan, dalam waktu singkat polisi mampu mengungkap kasus yang melibatkan banyak pelaku. Hal ini menunjukkan profesionalisme dan ketegasan Polda Metro Jaya dalam menegakkan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Melalui pengungkapan ini, Polda Metro Jaya menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan masyarakat. Kasus ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa Polri senantiasa hadir dan berkomitmen untuk melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.